Halo, ketemu lagi dengan viewer trader planner. Kali ini akan mencoba membahas tentang USD CPY, yen Jepang ya, yang mana seminggu terakhir ini luar biasa dia kenaikannya. Saya coba evaluasi sedikit ya, kenapa padahal yang lain-lain saya hampir kemarin-kemarin melupakan CPY karena biasanya sulit sekali ya untuk memprediksi CPY. Tapi ini adalah USD JPY menggunakan time frame D1, dimana dari sini bulan 10 2021 dan mulai dari awal bulan di sini sampai bulan 3, berapa bulan ini, 1 2 3 sampai sekian dia konsolidasi. Kemudian pada masuk bulan ketiga dia mulai merangkak naik sini ya, terus naik, bahkan naiknya dalam ini tanpa ada koreksi yang berarti gitu ya, jadi seperti ini. Kemudian naik sampai sini di bulan 4 kemarin, kemudian turun di bulan 5, turun, kemudian pada akhir bulan dia naik kembali di bulan 6, kemudian sampai dia bulan 7 mencapai puncaknya, dia turun kembali sampai awal bulan 3, kemudian naik terus tanpa koreksi yang dalam seperti biasa sampai ujung sini, sampai pada bulan 10 tanggal 13 hari ini, dimana kalau kita lihat pakai H1 untuk minggu ini saja betul-betul di tanggal 14 ya, hari ini betul-betul tidak ada koreksi sama sekali di sini. Ini adalah akhir perdagangan, akhir minggu ini dia ada sedikit koreksi di sini ya, di sini sebentar, kemudian tapi tetap lebih kepada naik, dan ini juga sedikit ada koreksi sedikit, tidak begitu berarti ya, tidak ada titik support yang ke bawah, betul-betul naik saja tajam untuk sehari tadi. Dan ini sudah di menit jam-jam akhir, karena sekarang ini sudah tinggal 3 jam lagi berakhir. Sekarang tinggal di New York aja ya yang masih buka. Di New York sekarang masih pukul 2 siang, dan tinggal 1 jam, 2 jam, 3 jam ke depan dia akan tutup. Nah, kemungkinan memang untuk USD yen Jepang ini masih belum mau turun juga kelihatannya. Terlihat seperti ini di H1, kita lihat M15 nya sudah mulai naik. Jika nanti dia kembali menembus titik resistensi ini, maka dia akan terus bablas kembali, mungkin sampai 2 jam ke depan, karena mungkin di New York sedang istirahat, jadi dia sempat turun tadi sebentar. Saya rasa ini kalau ngelihat potensinya dia akan naik kembali di sini. Oke, itu informasi untuk US dollar yen Jepang ya. Jadi mulai dari bulan 8 tanggal 17 bulan 8 kemarin dia itu naik terus-terusan tanpa henti, dan sudah tertutup ya di sini karena sudah New York juga sudah tutup di akhir minggu. Mungkin akan dimulai pada Senin pagi sekitar jam 4 pagi ya, mulai jam 4 pagi waktu Indonesia Barat. Di Sydney mulai buka kembali dan pasar ini mulai terbuka ya, walaupun Jepang mulai buka jam 6 pagi. Tetapi ya biasanya begitu Sydney buka, ini pun sudah mulai bergerak walau pelan. Dan analisis kita belum tahu karena tidak ada
resistan di sebelah kiri sehingga kita tidak bisa memastikan karena sudah breakout ya. Nah, ini saya setting di time frame per minggu ya. Jadi sebetulnya US dollar termasuk berkuasa ya. Jadi kalau posisi seperti ini memang si yennya naik gitu ya, tetapi secara perdagangan naik, tapi sebetulnya yen itu runtuh kalau secara perdagangan karena $1 itu sudah mencapai 148 yen. Jadi sebetulnya kan yang paling baik tentu $1 lebih murah di sini ya. Makanya semakin uang yang yennya sedikit, maka harusnya yen itu menguat atau semakin baik, sama seperti rupiah. Jika rupiah terhadap dolar itu tinggi, itu sebetulnya melemah, sama seperti ini. Semakin tinggi yennya kalau di perdagangan forex seperti ini, artinya yen Jepang itu melemah, dan pelemahan ini sudah jauh meninggalkan. Terakhir kalinya ada di tahun 2014 gitu ya. Terakhir 2014 kalau kita lihat titik pelemahan yen adalah di sini semenjak 2000. Kita lihat ke kiri ya. Ini mulai di sini. Ini adalah titik terendahnya yen kala itu pada tanggal 14 bulan 6 di 2015. Kemudian sedikit di sini ya, walaupun belum mencapai, tetapi di sini titik terendahnya juga pada 17 bulan 6 2007. Kemudian nah itu terakhir kali ya 2007 dan 2014 saja sih mulai titik betul-betul terendahnya yen Jepang, dan diulang kembali hari pada bulan ini di sini ya, diulang kembali di 20 bulan 3 2022, bahkan sampai sekarang sudah jauh pelemahannya dari titik sini sampai di sini. Nah, ini adalah pelemahan tertingginya dari 10 tahun terakhir ya, titik terendahnya, karena titik terendah yen Jepang adalah di sini, titik yang kuning tadi yang saya garis. Kemudian dia melemah dari sini sampai sekian, sudah ada berapa puluh persen, dari 125 420 sekarang 148, hampir berapa kenaikan, berapa persen itu ya. Disitulah kenaikannya, dan ini masih belum ada tanda-tanda berhenti, karena memang biasanya kita akan melihat ini turun atau naik, turun atau naik jika dia ada menyentuh titik support seperti ini. Jika ini titik sini sampai sama seperti ini, maka dia akan kemungkinan turun kembali. Tetapi karena titik supportnya sudah tidak ada, karena sudah melewati breakout yang cukup jauh, makanya breakout terakhir adalah harusnya tadi di sini ya, di sini di harga 125.420 di tahun 2014 itu, kemudian terbreak ke sana dan akhirnya akan terus saja tanpa ada ganjalan sama sekali. Jadi US dollar menguat sangat tinggi sekali terhadap yen Jepang seperti itu, dan kita belum tahu sampai kapan. Yang pasti untuk minggu ini sudah terhenti di harga ini ya, di harga 148.740, dan mungkin nanti akan disambung pada Senin minggu depan. Tetapi kita tidak bisa, jangan pasang dulu sampai betul-betul nunggu pertengah hari ya. Jangan kemungkinan buat kalian jangan karena sedang naik kemudian kita ini, karena sebetulnya ini sudah panjang sih sebetulnya ya, sudah panjang. Dan kalau kita melihat ini, kita sudah berapa hari ini memang sih naik sebetulnya ya, dari tanggal 14 ini, memang sehari kemarin, karena ini memang betul pada hari kemarin di sini tanggal 14 bulan 10 betul-betul naik, dan akhirnya terhenti di sini ya, di sini nih, di sini terhenti, dan kemungkinan turun karena memang akhir minggu. Kemungkinan besar sih nanti sama seperti ini ya,
walaupun ini konsolidasi satu harian, kemudian naik, turun, dan berhenti seperti itu. Nah, jadi memang akan sulit diprediksi karena kita tidak punya patokan resisten di masa lampau gitu ya. Jadi memang seperti itu. Jadi tetap kita pantau dulu kalau yang belum masuk di yen Jepang. Untuk hari Senin jangan langsung masuk, tunggu dulu dalam waktu beberapa jam, 1 atau 2 jam setelah pembukaan ya. New York kan buka jam 6 pagi. Jepang itu buka jam 6 pagi, dan pastikan kalian tunggu dulu dalam beberapa jam, misalkan jam 8 atau jam 9 pagi, lihat perjalanan ini dulu untuk memastikan ini naik ataupun turun. Takutnya kan dia memang sih dari sini ini pagi hari konsolidasi seperti ini memang kemudian naik, tetapi memang arah trennya akan tetap naik. Kita lihat dari sini juga tetap naik, masih jauh sekali tetap naik, tapi kalaupun nanti mau turun dia akan bisa mencapai di sini kemudian baru naik kembali. Tapi intinya posisi ini sedang posisi puncak karena satu harian dia menanjak, dan kemungkinan akan ada konsolidasi seperti ini baru akan dilanjut, atau bisa saja nanti dia akan turun seperti ini dari sini karena dia menanjak satu hari dia menanjak, kemudian akan menurun sampai sini dan baru disambung di pertengahan hari dia akan naik kembali. Tapi memang tren tetap naik untuk USD JPY seperti itu ya. Untuk analisis yen Jepang, yang mana dari kemarin saya udah lama sekali tidak melakukan perdagangan di sini. Biasanya hanya NAS untuk Indis, kemudian Euro USD yang paling sering, juga gold. Itu saja. Jepang ini memang dari kemarin saya agak sulit memprediksinya karena naik turun dengan cepat gitu ya. Ini juga naikannya begitu cepat, jadi sulit sekali gitu untuk prediksinya. Itu aja geng ya, informasi minggu ini terakhir. Ini sudah hari Sabtu, dan mungkin ke kalian yang forex libur dulu. Tapi kalau yang kalian main kripto masih tetap berjalan di hari Sabtu dan Minggu, sementara forex dan saham libur di hari Sabtu dan Minggu, dan akan dilanjutkan kembali pada Senin pagi. Oke, terima kasih dan bye bye.